Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhanti dengan NIM 0567121224, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita dengar dari SD, tapi kadang kita lupa maknanya, yaitu Pancasila. Pernah gak sih kalian mikir, kenapa sih kita dari SD sampai kuliah selalu belajar tentang Pancasila? Kadang kita hafal 5 silanya di luar kepala, tapi gak benar-benar ngerti maknanya. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat lihat Pancasila dari sisi sejarahnya, biar kita bisa ngerti kenapa Pancasila itu penting banget buat kita generasi muda. Jadi, awalnya Pancasila itu muncul di masa-masa persiapan kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945. Waktu itu, para pendiri bangsa kayak Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh BPU PKI lagi mikirin dasar negara yang cocok buat Indonesia. Akhirnya, Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dari situ disusunlah Piagam Jakarta, lalu disempurnakan sampai akhirnya ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara kita. Nah, sekarang yuk kita lompat ke masa Orde Baru. Di era ini, sekitar tahun 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa, terutama setelah masa-masa politik yang agak kacau di era sebelumnya. Pemerintah waktu itu gencar banget dengan program penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Tujuannya bagus sih, supaya masyarakat benar-benar paham dan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sayangnya, di sisi lain, Pancasila juga kadang digunakan sebagai alat politik, bukan cuma sebagai pedoman moral bangsa. Kalau kita lihat dari masa Orde Baru, ada satu nilai yang kuat banget tercermin di situ, yaitu persatuan Indonesia. Di tengah perbedaan suku, agama, dan pandangan politik, pemerintah berusaha menjaga agar Indonesia tetap utuh dan stabil. Meskipun caranya kadang bisa dibilang terlalu tegas, tapi semangat untuk menjaga keutuhan bangsa itu adalah nilai yang sangat penting dari Pancasila. Kalau aku pribadi sih, dari sejarah itu kita bisa belajar bahwa Pancasila bukan cuma hafalan 5 sila, tapi benar-benar panduan hidup yang fleksibel dan selalu relevan. Di masa Orde Baru, fokusnya adalah persatuan. Nah, buat kita sekarang, generasi muda yang hidup di era digital, tantangannya beda. Kita hidup di dunia yang super cepat, kadang gampang banget terpecah karena perbedaan pendapat di media sosial. Tapi disinilah kita harus ingat nilai toleransi, persatuan, dan gotong royong dari Pancasila. Karena kalau kita bisa menerapkan itu, Indonesia bakal tetap kuat walaupun dunia terus berubah. Jadi, dari sejarah Pancasila kita belajar bahwa nilai-nilainya nggak pernah basi. Zaman boleh berubah, dari kemerdekaan, Orde Baru, sampai sekarang era reformasi. Tapi Pancasila tetap jadi kompas moral buat kita semua. Yuk, sebagai generasi muda, jangan cuma hafal Pancasila, tapi juga kita hidupin nilainya dari tindakan yang nyata. Pancasila bukan cuma simbol, tapi jalan hidup kita mulai dari hal kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.